Pemilu Indonesia lekat dengan propaganda. Pelakonnya beragam, dari partai besar sampai pemerintah. Mobil berhenti di dekat pondok pesantren Ponpes Al-Hidayah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menjelang sore tanggal 16 Juni 2014, seorang lelaki turun dari mobil dan menuju ke kumpulan santri di halaman Ponpes. Dia menitipkan sebuah paket untuk Kiai Haji Imam Haramain, pengasuh Ponpes. Lelaki itu pergi tanpa memberitahu identitasnya. Imam lalu datang membuka paket. Dia kaget kala melihat isi paket. Setelah saya lihat, ternyata tabloid ini lagi. Kali ini saya dapat 25 eksemplar, kata Imam. Dikutip kompas.com 17 Juni 2014. Ponpes itu 3 kali mendapat paket opor rakyat. Isinya sama, menjelek-jelekan calon presiden Jokowi. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Obor rakyat kali pertama terbit awal Mei 2014 dan tersebar ke sejumlah pesantren di Jawa. Sampul edisi perdana bertajuk Capres Boneka menampilkan gambar Jokowi mencium tangan Megawati. Edisi kedua berjudul PDIP Partai Salib, dan edisi ketiga 1001 Topeng Pencitraan. Dewan Pers menyebut obor rakyat bukan produk jurnalistik. Belum reda rame-rame soal obor rakyat, masyarakat riuh dengan peredaran selebaran pink yang berisi serangan terhadap Capres Prabowo Subianto. Jumlah halaman lebih tipis daripada obor rakyat, tapi cukup bikin tim sukses Capres Prabowo Subianto kalang kabut, menyebut selebaran ini sejenis kampanye hitam. Polisi dan Badan Pengawas Pemilu Umum Bawaslu berjanji mengusut peredaran 2 terbitan gelap itu. Tanpa aturan kampanye, saling serang, saling kecam, saling hina, bahkan saling fitnah bukan hal baru dalam pemilu. Bedanya dulu lebih terang-terangan, tak perlu bersembunyi di balik nama redaksi atau alamat kantor fiktif. Ini tersuah dalam pemilu 1955, belum banyak larangan kampanye saat itu. Adapun bentuk kampanye yang dilarang adalah segala bentuk penyiaran, baik lisan maupun tertulis, yang merugikan kedudukan presiden dan wakil presiden. Tulis Alfitra Salam dalam Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah, termuat di Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru Suntingan Samsudin Haris. Sebagian besar pelakon propaganda adalah partai-partai besar semacam Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Agitasi mereka tak jauh dari benturan ideologi. Kampanye propaganda partai pun tenggelam. PNI selalu menilai Masyumi bercita-cita mendirikan negara Islam. Koran mereka, Suluh Indonesia, beberapa kali memuat penolakan terhadap gagasan negara Islam. Sebagian bersifat ilmiah, sisanya lebih mirip asumsi dan celaan belaka. Melulu soal potongan tangan, poligami, cadar, atau tirai pemisah antara laki-laki dan perempuan. Soekarno pun ikut mengipasi polemik negara Islam pada Januari 1953. Ia mengeluarkan peringatan bahwa upaya menjadikan Indonesia negara Islam akan disusul dengan pemisahan dari wilayah-wilayah tertentu. Tulis Herbert Veit dalam Pemilihan Umum 1955.
Melalui Kiai Haji Isa Ansari, Ketua Masumi Jawa Barat, Masumi mengecam pandangan BNI dan Soekarno. Menurut Isa, perjuangan negara berdasarkan Islam tak bertentangan dengan Pancasila. Dia juga melontarkan agitasi ke para pemimpin partai-partai politik bukan Muslim. Dalam suatu pidato, Isa mencap mereka sebagai munafik dan kafir. Karuan tokoh partai lain terusik. DN Aidik, Ketua Umum PKI, terpancing berkomentar. Dia gerah dengan pengaplingan dan penafsiran Islam oleh Masumi. Nabi Muhammad SAW bukanlah milik Masumi sendiri. Imamnya Islam jauh lebih baik dari Masumi. Masuk Masumi itu haram, sedangkan masuk PKI itu halal, kata Aidik dalam rapat umum PKI di Malang pada 28 April 1954, dikutip Abadi 17 Mei 1954. Saling kecam dan fitnah berlanjut ke media massa. Hikmah majalah Masumi mempunyai rubrik kawan dan lawan. Isinya antara lain tuduhan bahwa PKI hendak mendirikan kediktatoran. Abadi, koran Masumi, tak kalah gencar menjelek-jelekan PKI. Abadi edisi 22 April 1955 membeberkan kisah anak kecil yang membawa sobekan Al-Quran berstempel PKI. Parahnya, dalam sobekan itu ada tulisan Masumi seperti asu. Kejadian itu benar ada atau tidak, urusan belakang. Yang penting bisa membangkitkan emosi massa. Menjelang pemilu 1955, tensi politik meningkat. PKI menuduh Masumi sebagai partai penebar teror, anti demokrasi, dan berkomplot dengan pemberontak Darul Islam Kartosoewirjo. PKI juga menuduh Amerika Serikat mengendalikan Masumi. Sebaliknya, orang Masumi bilang PKI antek Moskow. Maka mereka menyebar selebaran bertuliskan, memilih Palu Arit berarti menyerahkan Indonesia kepada kekuasaan asing. Taktik propaganda NU berbeda dari PKI dan Masumi. Propaganda mereka lebih halus dan menumpang partai lain, tapi tetap memojokkan. Kalau Masumi menang, akan terjadi kekerasan. Kalau PKI menang, juga akan timbul kekerasan. Kalau tidak ingin terjadi kekerasan pada waktu pemilihan umum, pilihlah BNI atau NU, tulis Herbert. Propaganda Orde Baru. Pemilu masa Orde Baru menampilkan pelakon propaganda tunggal pemerintah. Dalam pemilu 1971, mereka mengejewantah sebagai golongan karya. Pemilu 1971 penting bagi Golkar untuk melegitimasi kekuasaan Orde Baru. Sadar sebagai pemain baru dalam pemilu, Golkar menghalalkan segala cara untuk menang. Antara lain menggunakan kekuatan pertahanan sipil Hansip. Kami mengerahkan mereka dari rumah ke rumah menyampaikan pesan kepada keluarga. Hanya Golkar yang bisa menjamin stabilitas dan pembangunan. Kalau Anda milih partai lain berarti Anda anti militer dan mungkin saja pro PKI. Tulis Yusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru. Propaganda Golkar berlanjut pada pemilu 1977. Lawan mereka kini cuma dua organisasi peserta pemilu OPP. Partai Persatuan Pembangunan P3 dan Partai Demokrasi Indonesia PDI. Keduanya hasil fusi beberapa partai. Golkar menang lagi, begitu seterusnya hingga pemilu 1997. Hantu PKI menjadi senjata ampuh penguasa untuk menjaga lawan-lawannya. Penelitian khusus Litsus menjadi alat militer dan pemerintahan Orde Baru untuk membersihkan aparatur negara, sipil maupun militer, dari apa yang mereka sebut anasir komunis. Ia juga dipakai untuk menekan oposisi melalui kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan. Beberapa calon legislatif dari PDI dan P3 dinyatakan tidak lulus.
Sejak pemilu 2004, untuk kali pertama kampanye hitam bukan hanya menyasar partai, tapi juga calon presiden. Sebab baru kali ini pula orang Indonesia menyelenggarakan pilpres langsung. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai kampanye hitam pemilu Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.